warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kajian ke-11 ya sekarang. Pembahasan kita tentang haid. Kenapa musannif itu mengakhirkan pembahasan haid? Padahal pembahasan haid ini juga termasuk bahagian dari yang mewajibkan mandi. Pembahasan yang mewajibkan mandi telah dibahas dalam pembahasan mandi, ya kan? Kenapa diakhirkan pembahasan haid ini dari pembahasan mewajibkan mandi yang lain? Kata para ulama, karena pembahasannya begitu panjang, ya kan? Pembahasan begitu panjang dan bahasa kalau Syekh Mustafa litulil kalam alaihi wa tasya'u bi ahkami, ahkam hukum-hukumnya nanti banyak gitu kan. Beda halnya dengan umpamanya keluar mani. Hanya dengan keluar mani maka dibahas dengan sedikit yang kemarin, ya kan? Karena pembahasan haid ini panjang. Bahkan Imam Darimi mazhab Syafi'i itu mengarang khusus pembahasan haid itu 3 jilid. Itu diikhtisar oleh Imam Nawawi dalam 1 jilid dalam kitab Majmu' beliau itu ringkasan dari kitab Imam Ad-Darimi. Ulama-ulama sekarang juga banyak yang mengarang banyak kitab-kitab yang bagus gitu kan. Kitab guru Syekh Mustafa Abdul Nabi, Syekh Khatib Salim Hadrami, nama kitab beliau Izalatul Iltibas, juga bagus. Itu lebih luas daripada Ibanah Syekh Abdul Rahman. Yang biasa tuh Ibanah gitu kan. Ada yang lebih luas daripada itu Izalatul Ikhtibas. Itu bagus itu. Kitab itu tidak ada lagi cetakan sekarang. Habis. Dia yang mencetak itu cetakan Durrul Mubin. Tidak ada, dia tidak mau cetak lagi. Tidak tahu kenapa alasannya. Tapi kalau mau bisa dikopi. Ada tuh PDF-nya. Itu alasan yang pertama. Kenapa diakhirkan pembahasannya padahal dia adalah bagian dari yang mewajibkan. Kenapa? Karena pembahasannya begitu panjang. Kemudian yang kedua, karena yang mengalaminya tidak semua orang. Hanya sebahagian. Beda halnya dengan pembahasan yang berlalu. Ya kan, kalau jima umpamanya dua-duanya, laki-laki perempuan, ya kan, keluar mani laki-laki perempuan, tapi pembahasan ini hanya afrad tertentu, yaitu makhluk tertentu. Yaitu perempuan, ya kan? Karena memang makhluk tertentu maksudnya ya perempuan. Yang kita bahas ini perempuan. Kalau nanti di dalam kitab-kitab dibahas ada hewan yang haid, itu haid secara lughatan. Ya, ada 4 hewan yang haid di dunia ini. Apa tuh? Ingat teman-teman? Kelinci, kelelawar gitu. Apa lagi? Itu termasuk hewan yang haid di dunia ini. Perempuan. Hewan lunatik. Ya. Berarti sudah berapa alasan? Alasan pertama karena pembahasannya terlalu panjang. Yang kedua karena dia hanya terkhusus kepada afrod tertentu, yaitu perempuan. Kemudian yang ketiga karena dia bukan bahagian dari anwa' thaharah. Bukan anwa' thaharah, tetapi malah dia yang mewajibkan adanya thaharah nanti. Setelah terputus dia, maka wajib thaharah nanti. Maka dia bukan dari anwa' thaharah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-haidu, pembahasan tentang haid. Al-haidu lughatan as-sayalan. Haid, kata haid itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah mengalir. Kalau ada yang mengatakan hadal wadi, hadal nahar, maksudnya adalah sala, mengalir. Wadi mengalir, sungai mengalir, ya. Wa syar'an, definisinya secara syar'an adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhati fi awqatin makhsusatin. Darah jibillah. Darah jibillah itu maksudnya tabi'ah. Darah yang bersifat alami. Artinya bukan darah penyakit, ya. Dia darah jibillah. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Dia keluar dari aqsa. Aqsa itu yang pangkal, yang ab'ad, rahim perempuan. Jadi rahim perempuan itu tahu ya bentuknya.
kayak botol kebalik gitu kan. Gitu ya. Waktu belajar waktu senu ya. Kebalik gitu kan. Nah, kalau yang darah haid ini yang keluar yang dari atas. Dari atas dia keluar. Nanti darah istihadah itu yang dari bawah. Jadi ada urat di bawah tuh, paling bawah yang adenanya. Ulama menyebut dengan urat itu disebut dengan azil nanti. Nah, keluar biasanya dari urat itu keluar apa namanya? Darah. Nah, darah itu disebut darah haid. Dari istihadah. Tapi kalau dari pangkal, dari aqsa, dari abad yang di atas itu disebut dengan darah haid. Darah jibillah itu darah tabi'ah. Maksud darah tabi'ah ini darah alami, bukan darah penyakit, ya kan? Yang dia karena kalau darah penyakit dia bukan darah haid. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, keluar dari pangkal atau dari dasar rahim perempuan, ala sabili sihhati fi awqatin makhsusatin. Ala sabili sihhah, dalam keadaan sehat. Artinya tidak dalam keadaan sakit. Maka keluar dalam pembahasan sehat ini adalah istihadah. Istihadah keluarnya dia adalah tanda penyakit. Ya kan? Maka darah istihadah itulah darah fasad. Dia darah rusak. Dia bukan darah dalam keadaan seorang perempuan sehat. Nah, seperti itu. Maka darah haid disebut dengan ala sabili sihah. Dalam keadaan sehat. Fi awqatin makhsusatin. Di waktu-waktu yang makhsusah. Apa maksud waktu makhsusah ini adalah yaitu setelah dia balik nanti. Ya kan? Atau bersamaan keluar dengan dia balik. Kalau sebelum balik keluar darah, ya kan? Maka darah itu bukan disebut dengan darah haid. Karena keluarnya bukan fi awqatin makhsusatin. Maka kita sebut dengan darah istihadah atau darah fasad gitu. Khilaf, ada yang mengatakan kalau darah itu keluar bukan di hari-hari haid dan keluarnya ketika perempuan itu balik, maka darah disebut istihadah. Ada yang mengatakan kalau seandainya sebelum dia balik keluar darah, maka darah disebut dengan darah fasad. Tapi tidak ada beda hukum ya. Walaupun berbedanya lafzi saja. Hukumnya nanti sama. Artinya ini darah suci. Seorang tersebut kalau keluar darah yang istihadah atau fasad ini, dia tetap wajib sholat, boleh dijimai, hukum seperti hukum biasa. Dia perempuan suci. Ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Jadi kita ulangi, darah haid ini adalah darah jibillah, maksudnya darah tabi'ah, darah alami yang keluar dari dasar pangkal rahim perempuan. Ala sabili sihati, ya kan, secara sehat, fi awqatin makhsusatin, di waktu-waktu yang khusus. Masuk waktu khusus adalah setelah dia balik atau bersamaan dia balik. Ya kan? Ada yang mengatakan, yang mentafsirkan makna fi awqatin makhsusatin ini adalah waktu-waktunya dia setiap bulan. Ada yang memaknakan awqatin makhsusat ini adalah waktu keluar per bulannya. Ya kan? Perempuan itu memiliki waktu per bulannya. Gitu kan? Di sebulan ini dia keluar haid. Bulan berikutnya keluar haid. Ada yang mengatakan awqatin makhsusat itu adalah yang itu. Tapi ini tafsir ba'id kata Syekh Mustafa. Makna yang betul adalah ba'da bulughi au ma'al bulugh. Itu maksud dari awqatin makhsusatin. Itu yang disebut dengan darah haid. Kemudian darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Secara lughatan makna sama dengan darah haid, yaitu mengalir. Ya kan? Secara syar'an maknanya adalah damu illatin wa maradin. Nah, beda lagi. Kalau tadi damu jibillatin, darah alami. Kalau darah istihadah adalah damu illatin wa maradin. Darah illah, darah penyakit. Wa maradin. Yakhruju min adna. Keluar dari adna. Adna itu akrab. Ujung urat di bawah rahim. Ujung urat di bawah rahim. Min adna rahimil mar'ati la ala sabilis sihhati. Ya kan? Tidak dalam keadaan sehat. Jadi darah yang tadi kita katakan rahim perempuan tadi kayak segitiga kebalik tadi. Dari bawah ada urat disebut, kalau dalam kita fikih disebut dengan azil. Tidak tahu saya apa istilah medisnya. Disebut dengan azil. Nah, keluar dari urat ini. Irqin yusamma azilan kata ulama. Namanya azil. Keluar dari urat itu darah. Kalau keluar di bawah itu dari ujung urat di bawah rahim itu disebut dengan darah istihadah. Nah, kalau haid dari atasnya. Nah, itu darah istihadah. Keluarnya la ala sabili sihah. Beda dengan haid, itu keluarnya ala sabili sihati. Kemudian nifas. Wan nifasu. Nifas itu maknanya adalah, pertama nifas secara lughatan maknanya al-wiladah. Kelahiran. Jadi nifas secara bahasa maknanya kelahiran. Sedangkan maknanya secara syar'an huwa
ad-damul khariju aqibal wiladati, darah yang keluar aqibal wiladah, setelah atau mengiringi kelahiran. Mengiringi kelahiran. Maksud mengiringi kelahiran ini adalah kosong rahim perempuan itu dari kehamilan. Kosong rahimnya dari kehamilan. Baik hamilnya itu anak yang utuh maupun belum utuh. Seperti keguguran. Ya, jadi kalau perempuan itu keguguran, wal'iyadzubillah, keguguran, ya, keluar semacam darah saja, atau daging yang belum menjadi, atau sudah menjadi, tapi belum cukup umur seperti itu, belum cukup usianya, ya kan, keluar. Setelah keluar semua itu keluar darah. Nah, darah yang mengiringi itu disebut dengan darah nifas. Jadi darah nifas definisi darah al-kharij aqibal wiladah. Wiladahnya apa maksudnya? Semua kosongnya rahim dari hamil. Baik hamilnya itu anak yang utuh maupun anak yang tidak utuh. Maupun bahkan segumpal darah, segumpal daging. Ya kan? Segumpal darah dan segumpal daging. Paham ya? Maka yang keluar dari antara dua anak yang kembar, umpamanya Boya nanti punya istri, anaknya kembar. Amin. Ya kan? Anak pertama keluar. Brol, keluar pertama. Gimana gitu? Lalu setelah itu kan mau keluar anak kedua kan? Tapi di antara itu keluar darah. Itu bukan darah istihadah, bukan darah nifas. Karena rahim belum kosong. Syaratnya tadi kita katakan adalah faraghur rahim minal hamli. Paham ya? Atau keluar bersamaan dengan anak itu. Ketika anak itu keluar darah. Yang biasanya dalam kitab fikih bisa disebut dengan damut talqi. Darah yang keluar ketika kontraksi melahirkan. Biasa kalau talqi ini artinya terjemahannya dalam bahasa Arab itu kan darah karena saking sakitnya. Itu kan darah yang keluar karena saking sakitnya perempuan melahirkan lalu keluar darah. Nah, gitu. Darah yang keluar ketika ma'al walad bersamaan dengan anak itu bukan disebut dengan darah nifas. Karena rahimnya belum kosong. Atau keluar sebelumnya. Sebelum keluar umpamanya ini si rahim, isi rahim itu maka itu bukan disebut darah nifas, ya kan? Tapi disebut dengan darah fasad, ya kan? Darah fasad. Jadi apa yang dimaksud dengan darah nifas adalah ad-damul kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar yang mengiringi kelahiran. Maksudnya mengiringi kelahiran kosong rahimnya dari kehamilan. Baik hamilin anak yang utuh maupun bukan anak yang utuh. Mafhum ya? Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ini, ya, dari rahim perempuan. Kosongnya rahim perempuan dari kehamilan ini, atau yang keluar mengiringi kelahiran ini, masa keluarnya adalah dalam batas 15 hari. Dalam masa 15 hari. Kalau melebihi 15 hari, maka itu bukan disebut dengan darah nifas lagi. Paham ya? Nah, jadi kalau seandainya dia sekarang melahirkan, keluar darah, maka disebut darah nifas. Kelahiran sekarang, 10 hari ke depan, keluar anak, maka disebut darah nifas. Kelahiran anak sekarang, 16 hari berikutnya keluar darah. Apakah disebut darah nifas? Tidak. Nah, dia disebut darah haid lagi. Ya kan? Jadi syaratnya dalam 15 hari. Paham? Tapi kalau seandainya keluar dia nifas ini di hari ke-10 umpamanya, maka hari yang ke-10 itu dihitung haid sebagai adadan la hukman. Dia dihitung sebagai bilangan, tapi tidak dihitung sebagai hukum. Tahu enggak sebagai bilangan? Saya juga pusing. Begini. Ini melahirkan. Ya kan? Ini hari ke-10. Ini hari 15. Ini akhir ya. Jadi kalau seandainya dia ini melahirkan, keluar hari pertama umpamanya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ke-10, sampai hari ke-15,
semua darah ini disebut dengan darah nifas. Karena keluar dalam masa yang ditentukan para ulama, itu masa yang di sana minimal masa suci. Nanti ada dalilnya, dalil akli. Nah, seperti itu. Kalau melebihi keluar darah pada hari ke-16, ya kan? Maka disebut darah haid lagi, bukan darah nifas. Paham ya? Jadi syarat darah nifas aqibal wiladah tadi adalah dalam masa 15 hari ini. Kalau hari pertama keluarnya jelas umpamanya. Keluar setelah itu sampai terus menerus 60 hari. Kan batas maksimal 60 hari ya. Sampai 60 hari jelas itu kalau keluarnya dari hari pertama. Jadi memang dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak berjima. Seperti hukum yang kita bahas. Apa yang haram bagi orang yang ada nifas kemarin. Jelas. Bagaimana kalau keluarnya pada hari ke-10 ini? Maka kata para ulama, ini dihitung sebagai adadan la hukman. Adadan la hukman. Maksudnya adalah hari ke-10 ini dihitung sebagai hari nifas, bukan hukum nifas. Jadi masa 1 sampai 10 ini kan nggak keluar darah, betul nggak? Nggak keluar darah. Tapi hari ke-10 keluar darah. Maka hari 1 sampai 10 tidak dihukum nifas. Maksudnya dia wajib sholat, dia boleh berjima, dia boleh melakukan hal-hal seperti orang suci. Tapi dihitung harinya hari haid, hari nifas. Maksudnya adalah hari nifasnya tinggal berapa hari? 50 hari lagi. Jadi sampai ke 50 hari berikutnya, ya kan, habis masa nifasnya. Kenapa? Karena dihitung dengan 10 hari yang telah berlalu. Masa maksimal nifas adalah 60 hari. Kenapa gini? Paham ya? Ya. Walaupun tidak keluar darah. Ya. Jadi hari 10 ini, ya, yang keluar ini kapan nih? Kalau seandainya ini tidak keluar dari awal. Hari 1 tidak keluar, hari kedua keluar, tidak keluar, 3, 4 tidak keluar. Paham ya? Faris paham? Nah, yang saya bingung kan tadi 15, kalau lewat dari 15 itu yang keluar darah haid. Tapi kenapa kalau maksimal darah nifas itu sampai ke 60? Oke. 15 gitu. Iya nggak sih? Begini. Jadi nanti kita bahas setelah ini, minimal darah nifas itu lahzah, majjah. Bahkan 1 titik aja keluar setelah melahirkan disebut dengan darah nifas. Keluar banyak nifas. Ya kan? Minimalnya adalah lahzatun. Biasanya kata para ulama, ya kan, itu 40 hari ataupun berbeda-beda perempuan. Biasanya 40 hari. Maksimalnya 60 hari. Artinya kalau dari hari melahirkan dia keluar darah sampai 60 hari tetap keluar darah, itu disebut dengan darah nifas. Paham ya? Itu maksimal darah nifas itu keluar. Kalau seandainya melebihi 61 keluar, maka itu bukan disebut darah nifas lagi. Ya? Nah, dia tidak disebut darah nifas lagi. Maka darah haid. Tapi dalam kasus ini kita katakan aqibal wiladah. Kalau dia keluar setelah melahirkan, setelah kosongnya rahim perempuan itu, maka syarat aqibah ini mesti dalam masa 15 hari. Paham ya? Kalau seandainya keluar dia melebihi dari 15 hari, belum keluar berarti. Hari 1 tidak keluar dia. Ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, sampai 14. 15 tidak keluar darah sama sekali. Dia melahirkan tapi tidak keluar darah. Seandainya seperti itu. Lalu hari ke-16 keluar. Maka hari ke-16 ini adalah disebut dengan darah haid lagi. Nah, kata para ulama, karena darah ini, hari 15 ini adalah hari yang minimal masa suci. Maka darah yang keluar pada hari ke-16 disebut dengan darah haid lagi. Beda halnya kalau dari hari pertama keluar. Hari 1 keluar darah. Hari kedua, 3, 4, sampai 60. Itu disebut dengan darah nifas. Paham ya? Kalau ini tidak keluar dia. Dari 1, 2, 3 tidak keluar. 4. Lalu 16 brojolnya lagi. Keluar. Maka 16 ini disebut dengan darah haid. Tidak darah nifas. Paham ya? Nah, bagaimana halnya dengan kasus seperti ini? Hari pertama tidak keluar. Hari kedua tidak keluar. Berarti kalau tidak keluar kan berarti tidak ada darah. Wajib sholat, wajib puasa. Boleh dia berjima dan melakukan hal-hal yang boleh bagi orang suci. 4, 5, 6 ternyata hari ke-10 keluar. Atau 9 keluar, terserahlah. Hari ke-10 lah kita ambil hitung yang mudah. Hari 10 keluar. Berarti dia darah nifas. Kenapa? Karena akibahnya masih dalam 15 hari. Ya? Akibiyahnya masih dalam 15 hari.
maka kita katakan darah yang keluar pada hari 10 ini disebut dengan darah haid, tetapi itu maksudnya adalah secara adat saja, bukan secara hukum. Karena secara hukum dari awal sampai akhir ini dia wajib sholat karena ada darah. Dia wajib kalau bulan Ramadan dia wajib berpuasa, dia boleh berhubung dengan suaminya kalau punya suami, gitu kan, dalam masa ini. Tetapi secara bilangan kita hitung dia termasuk bagian daripada nifas. Ya kan? Maksudnya adalah kalau seandainya masih keluar darah sampai 50 hari berikutnya, berarti itu darah nifas. 10 hari ditambah 50 hari berarti 60 hari batas minimal nifas. Kita hitung dia sebagai darah nifas. Tapi hukumnya bukan darah nifas. Jadi maka kita katakan 10 hari ini adalah nifas adadan la hukman. Secara adat dia dihitung sebagai nifas, tidak secara hukum. Karena secara hukum, nifas kan kalau secara hukum kan orang nifas itu tidak boleh dia sama dengan orang haid. Tidak boleh nyentuh Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh banyak, tidak boleh gitu kan. Tapi di sini tidak, kita katakan dia dihitung sebagai adat saja. Dia dihitung hari nifas, tapi tidak hukum nifas. Paham ya? Saya juga nggak paham. Paham insyaallah? Alim paham ya? Gimana Muzakir? Masih belum paham? Berarti kalau keluar darah nifas pada tanggal 10, setelah tanggal 10 berarti setelah 51 dia bisa mandi, bisa sholat. Dari hari pertama tidak keluar. Dua tidak keluar, lalu keluarnya hari berapa? Tanggal 10. Kemudian Setelah 50 hari 50 hari dari 10 itu berhenti darah atau masih keluar darah? Masih keluar, berarti itu bukan darah nifas. Ya kan? Bedanya maka bukan disebut darah nifas. Paham ya? Di sini paham ya? itu tidak dihitung sebagai nifas, tapi hukumnya hukum orang yang nifas. Yang 10 hari ini. 10 hari ini ya. Tapi kalau akibahnya itu setelah 15 hari, mutlak tidak dihitung nifas. Hari pertama tidak keluar. Sampai 15 tidak keluar sama sekali darah. Tapi 16 keluar. Apakah akibahnya dalam batas 15 hari? Tidak. Maka kita katakan ini bukan darah nifas. Ini darah haid lagi. Paham ya? Iya. Kalau seandainya tidak keluar. Keluar tanggal 16-nya umpamanya. Tanggal 1, 2 tidak keluar. 2, 3, 4, 5 sampai 15 tidak keluar darah. Ini melahirkan. Lalu tidak mengeluarkan darah. Tidak mengeluarkan darah. Iya, kalau tidak mengeluarkan darah begitu. Nah, maka tapi kalau keluar darah itu disebut dengan darah nifas gitu. Kalau tidak keluar darah sampai batas 15 hari, setelah 15 hari keluar darah ternyata. Nah, maka itu disebut dengan darah haid lagi, bukan darah nifas. Tapi keluar darah dalam batas 15 hari disebut dengan darah nifas. Paham ya? Misalnya tanggal 15 keluar, itu disebut darah nifas. Nah, misalnya setelah tanggal 15 keluar, tanggal 20-nya bisa keluar, itu tetap dihitung nifas atau haid? Haid lagi. Dapat lebih 15 hari. Akibahnya mesti dalam 15 hari. Paham ya? Paham di sini? Ya Allah. Kan barusan katanya yang tanggal 20 kan dibilang haid. Ya. Terus yang sampai 50 hari? Itu apa gue? Oh, yang di awal ya? Ini tanggal apa hari sih? Ya, hari sama. Ya, sama Paris. Saya ulang lagi ya, sekali lagi. Sekali lagi ya. Coba perhatikan, sekali lagi. Lambat-lambat saya menjelaskannya. Ini dia melahirkan. Ya kan? Istri si Zabandi. Melahirkan istri Zabandi. Ya. Yang masih yang gila kita katakan apa definisi darah nifas? Ad-damul kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar aqibal wiladah, setelah melahirkan. Masuk aqibah itu kan faraghur rahimil mar'ah. Kosong rahim dia. Artinya darah yang keluar ketika dia melahirkan bukan disebut dengan darah nifas. Darah yang sebelum dia melahirkan bukan disebut darah nifas. Tapi kosong rahimnya setelah itu baru keluar darah. Selesai keluar semuanya baru keluar, maka disebut dengan darah nifas.
Nah, batas aqibah dalam definisi kita itu ad-damul kharij aqibal wiladah itu berapa hari? Para ulama mengatakan 15 hari. Jadi aqibal wiladahnya mesti dalam batas 15 hari. Ya. Jadi kalau setelah 15 hari 16 umpamanya keluar darah. Berarti akibahnya bukan dalam 15 hari. Maka darah keluar dalam hari ke-15 setelah aqibal wiladah itu bukan disebut darah nifas, tapi darah haid. Paham ya? Nah, tapi kalau dalam 15 hari keluarnya berapa surah? Ada kemungkinan dari awal keluar. Setelah melahirkan keluar darah, keluar darah, keluar darah, keluar darah, keluar darah, keluar. Ini boleh sampai 60 hari ini. Kenapa? Karena batas maksimal haid itu 60 hari. Ya kan? Ini nifas. Nifas, paham ya? Nah, ini disebut dengan nifas. Bagaimana kalau seandainya dia tidak keluar, hari satu tidak keluar? Berarti suci dia kan? Hari kedua tidak keluar, suci. Artinya tidak ada darah. Kalau tidak ada darah, ia melihat secara zahir, sholat seperti biasa, boleh melakukan hal yang boleh dilakukan orang suci. Ternyata hari ke-10 keluar. Hari 10 masih masuk dalam aqibal wiladah 15 hari. Ya kan? Maka kita hitung ini bagian daripada nifas. Tetapi hanya sebagai ma'dud saja. 10 hari yang berlalu ini secara hukum dia bukan hukum nifas. Hukumnya hukum orang suci. Tetapi secara bilangan kita bilang dia adalah bagian daripada nifas. Maksudnya bilangan gunanya untuk apa? Seandainya masih terus keluar darah sampai hari ke-50. Dari hari ke-10 itu berarti 60 hari, gitu kan? Maka kita hitung dengan jumlah hari yang sebelumnya. Anggaplah keluar dia sampai 60 hari di sini. Berarti dari 10 sampai 60 di sini kan 60 hari ya. Maka kita potong yang 50 hari, kita tambahkan yang 10 hari berikutnya, yang sebelumnya. Maka cukup 60 hari itu yang masa nifas. Selebihnya bukan disebut dengan darah nifas. Paham? Insya Allah paham. Ya. Berarti sama kayak pertanyaan Anda tadi. Apa pertanyaannya? Dari tanggal Kau ulang-ulang kayaknya pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini kan tadi yang nifasnya tanggal 15. Sedangkan yang barusan penjelasannya kan di tanggal 10. Ya. Kan cuman beda adatnya doang. Nah, itu kan sampai tanggal 60 hari. Sampai 60 hari. Sedangkan barusan yang dijelaskan tanggal 16 keluarnya. nah, tanggal 15. 15. Nah, tanggal 20-nya keluar dikatakan haid. Sedangkan yang keluar tanggal 10 sampai 60. Jangan marah ya. Jangan marah. Saya tidak mau marah-marah. Coba ulang lagi. Vin, coba perhatikan Vin. Tanggal 1 keluar di sini disebut nifas enggak? Nah, tanggal 2 keluar nifas enggak? 3 keluar nifas enggak? 4 nifas enggak? 5 nifas. 10 15 nifas. Kalau keluarnya seperti ini disebut nifas, betul enggak? Nah, gitu. Bagaimana kalau enggak keluar sama sekali 15 hari ini? Tapi tanggal 16 dia keluar. Haid. Paham sampai di sini? 16, 17, 20 terserahlah. Maka ini bukan disebut darah nifas. Di akibahnya itu mesti 15 hari. Tapi kalau darah keluar dari awal nih, dari awal keluarnya nih, 1, 2, 4, maka dari 1 itu 60 maksimal. Itu masih Maksimal nifas itu. Paham ya? Kalau seandainya tanggal 10 keluar, tanggal 1 sampai 9 tidak keluar dia sama sekali. Tanggal 10 keluar. Maka tanggal 10 ini beda. Ini yang kaidahnya kita katakan. Yaitu dia dihitung sebagian daripada nifas, tapi bukan hukum nifas. Ada dan lah hukman. Paham ya? Artinya 10 hari ini, kalau kita nanti menjumlahkan hari nifas, dia dimasukkan ke dalam hitungan. Berarti dari 10 ini tinggal 50 hari lagi hari nifas. Ya kan? Karena ditambah dengan 10, maka 60 hari. Tapi hukumnya 10 hari ini hukum orang suci. Paham? Paham insyaAllah ya. Tapi jangan marah nanti ya. Aman Pak ya? Harus dipegang GPA-nya. Harus pegang ya. Diaratin aja, gini. Kuatin aja. Kayaknya dilepas dulu. Nggak bisa tuh. Nggak bisa disempat.
Gimana? Ada dalam saya bilang kalau 10 keluar pada Hari 10 itu kita hitung sebagai hari nifas, bukan hukum nifas. berarti setelah tanggal hari 11-nya berarti dia bisa melakukan perbuatan orang suci. Kalau keluar darah berarti tidak boleh. Maksudnya langsung itu kan Hari ke-10 itu 1, 2, 3 sampai 10 itu kita hitung bagian dari hari nifas. 1, 2, 3. Iya, 1 sampai 10. Kita hitung bagian dari hari nifas. Kalau nanti kita menjumlahkan seandainya hari nifas dia masih keluar darah, bahkan 2 bulan keluar darah, anggaplah lama keluar darahnya. Bagaimana kita menghitung cara darah nifasnya? Maksimal kita katakan dari nifas itu 60 hari. Maka 10 hari ini kita hitung bagian dari darah nifas. Tapi bukan hukum nifas, dia hukum orang suci. Paham ya? Tapi kalau darah yang keluar itu sebelum melahirkan, maka kita lihat kalau seandainya sebelum dia melahirkan itu haid dia, karena menurut pendapat yang sahih dalam mazhab kita, orang yang hamil itu masih haid, ya orang yang hamil masih bisa haid, ya muktamad dalam mazhab kita. Sebelum dia melahirkan dia masih haid. Lalu setelah melahirkan, ya kan? Sebelum melahirkan keluar anak itu keluar darah, maka itu jelas darah haid ya. Tapi kalau keluarnya darah sebelum melahirkan itu tidak mutasil dengan darah haidnya, artinya semasa hamil itu tidak keluar darah haidnya, maka itu disebut dengan darah fasad atau istihadah. Ya, dia tidak disebut dengan darah haid. Tapi kalau darah yang keluar sebelum melahirkan itu adalah beriringan dengan darah haid, maka itu jelas darah haid. Umpamanya dia hamil, seandainya 3 hari lagi dia mau melahirkan, tapi dalam 3 hari ini masih haid dia. Nah gitu kan. Nah, keluar darah nanti sebelum melahirkan, pas sebelum melahirkan, ya dihitung darah haid itu. Gitu. Paham ya? Udah selesai ya. Awal waqti imkanil haidi wa ghalibuhu wa akhiruhu. Awal waktu mungkinnya haid dan ghalibnya biasanya dan akhirnya. Jadi kapan perempuan itu mulai haid seperti itu. Karena ini tujuannya adalah untuk hukum. Karena jangan-jangan nanti perempuan ini haid, ya kan? Kita katakan dia bukan haid. Jangan-jangan dia bukan haid, kita katakan dia tidak haid. Maka hukumnya tentu jadi bermasalah, ya kan? Hukum sholat wajib nanti dia tidak sholat. Atau sebaliknya, seperti itu ya. Maka penting mengetahui awal waktu mungkin haid. Awal waktin yumkinu an tahidha fihi al-mar'atu 9 sinina qamariyatan taqribiyatan. Awal waktu yang mungkin perempuan haid pada masa itu adalah umur 9 tahun. Qamariyah taqribiyah. 9 tahun qamariyah. Qamariyah ini berarti bilangan hilaliyah ya, bukan syamsiyah, bukan miladiyah. Karena beda bilangan bulan hijriyah dengan bulan masehi. Bulan masehi berapa setahun? 365 hari. 365 atau 366. 365 hari. Kalau hari hijriyah itu bukan 365, ya kan berbeda. Maka hitungnya adalah hari qamariyah, bulan qamariyah. Kalau Syekh Mustafa menyebutkan di sini 354 hari, 5 jam tambah 1/6 jam. Kalau ada Syekh Abdul Mustafa Baghdadi dalam kitab beliau menyebutkan 354 hari, bulan qamariyah itu 1 tahunnya 354 hari, 8 jam 48 menit. 48 menit gitu. Kalau siapa namanya ini? Ustazah Ani itu kalau tidak salah dalam bukunya saya tengok itu 354 hari, 8 jam 8 menit kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu. Itu beda-beda menit seperti itu aja. Jadi yang dihitung adalah qamariyah. Jadi 9 tahun qamariyah. Waktu mungkin dia haid itu adalah 9 tahun qamariyah takribiyah. Apa maksud takribiyah ini?
Jadi dalam masa 9 tahun, pas umurnya 9 tahun sekarang, 9 tahun qamariyah, maka keluar darah maka disebut dengan darah haid. Sebelum qamariyah itu keluarnya maka tidak disebut dengan darah haid, ya kan? Maka disebut dengan darah fasad atau darah istihadah. Tapi beliau menyebutkan 9 tahun ini apakah tahdidan atau takriban? Takriban. Maksudnya bukan 9 tahun pas, ya kan? Tapi takribiyah. Apa batasan takribiyah ini? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan takribiyah ini adalah syahrain atau syahrun atau syahrain. Sebulan, 9 tahun ini. Ya kan? Sebelum 9 tahun kurang sebulan atau kurang 2 bulan, tetap kita anggap darah haid. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan takribiyah itu 1 hari atau 2 hari katanya. Seperti yang dikatakan Imam Mawardi. 1 hari atau 2 hari. 9 tahun. Kalau kurang 9 tahun kurang sehari atau kurang 2 hari, itu tetap darah keluar yang di situ disebut dengan darah haid. Dua pendapat ini tidak betul, kata Syekh Mustafa. Yang betul adalah pendapat takribiyahnya adalah yang kita sebut dengan zamanul imkan adalah kalau kurang dari 9 tahun itu adalah masa yang tidak cukup untuk minimal suci dan minimal haid. Masa yang tidak mungkin dia pada masa itu, ya kan? Masa yang tidak mungkin pada masa yang tidak mungkin pada hari itu haid dan suci. Haid dan suci. Berapa minimal haid? Yaumun wa lailah, ya kan? 24 jam. Minimal haid 24 jam. Setelah ini kita bahas. Minimal suci berapa hari? 15 hari. Minimal suci 15 hari. 15 tambah sehari berarti 16 hari. Jadi kata para ulama, takribiyahnya adalah kurang daripada masa ini. Masa yang mana mungkin di sana haid dan suci. Ya, haid dan suci, yaitu 16 hari. Berarti kalau kurang umpamanya 15 hari, 9 tahun kurang 15 hari, maka darah yang keluar pada masa itu darah haid. 9 tahun kurang 10 hari, maka darah yang keluar pada masa itu disebut dengan darah haid. 9 tahun kurang 16 hari atau kurang 17 hari, maka bukan darah haid. Paham ya? Perlu gambar? Perlu gambar. Ini umur 9 tahun pas. 9 tahun pas. Ini batas 16 hari. 16 hari. Ya, 16 hari. Kalau bahasa Syekh Mustafa adalah 16 hari illa lahdzah, itu masih bahagian zamanul imkan. 16 hari kurang sedikit. Kurang sedikit. Illa lahdzah. 9 tahun sampai 16 hari kurang sedikit. Kurang sedikit. Maka 16 hari kurang sedikit ini disebut zamanul imkan. Nah, ini disebut dengan zamanul. Apa maksud zamanul imkan ini? Kalau keluar darah dalam masa ini disebut dengan darah haid. 9 tahun kurang sehari, kurang 2 hari, kurang 3 hari, kurang 4 hari, kurang 5 hari, kurang 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 9 hari, 10 hari, 11, 15, 16 kurang sedikit. Illa lahdzah. Maka darah yang keluar pada masa ini disebut zaman nikah. Maka darah itu disebut dengan darah haid. Tapi darah itu keluar pas 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari pas. Atau 16 hari lebih. Maka tidak disebut dengan darah haid. Darah tanggal 17. 17 hari. 18, 19. 9 tahun kurang 17 hari. Kurang 9 tahun kurang 18 hari. Maka darah yang keluar pada masa ini disebut bukan darah haid. Ini kan disebut dengan damul fasad. Damul fasad. Karena ini bukan zamanul imkan. Zamanul imkan ini 16 hari kurang sedikit. Sitata asyar yauman illa lahdzah kalau dalam kitab. Paham ya? Paham Faris? Apa ya?
Bagaimana kalau seandainya keluarnya begini? Keluarnya tanggal 20. Atau tanggal segini, yang mudah lah tanggal 20. Keluar tanggal 20. 20 hari sebelum 9 Hijriah. 9 tahun, maaf. 20 hari sebelum 9 tahun. Ya kan? Maka 5 harinya kita hitung darah fasad. Ya kan? Kemudian 15 harinya kita hitung darah haid. Nah gitu. Paham ya? 5 harinya kita, karena 5 hari pertama adalah pada zaman ghair imkan, fi ghairi zaman imkan, zaman kedua adalah zaman imkan. Taib, paham ya? Nah, lanjut. Udah berapa menit dari tadi ini? Saya maunya tadi satu majelis ini, tapi tidak mungkin kayaknya. Gaskan. Kemudian wa ghalibuhu 20 sanatan. Ghalibnya perempuan itu haidnya umurnya adalah 20 tahun. Tapi ini ndak menjadi patokan karena ada yang lebih dari 20 mungkin atau yang kurang dari 20 gitu kan. 19 dia udah haid gitu kan. Wala akhir, dan tidak ada akhir haid bagi masa perempuan. Maksudnya masa ada yang perempuan itu memang haid itu mungkin ada yang mengatakan membatasi sampai 60. Dulu dia dah menopause, dia ndak haid lagi. Ada yang mengatakan demikian, tapi ada ndak kok yang lebih 60 dia masih haid gitu kan. Bahkan masih hamil, gitu kan? Masya Allah suaminya. Iya kan? Subur. Aqallul haidi wa ghalibu aktsaruhu. Batas minimal haid dan ghalibnya dan kebanyakannya. Nanti penting ya untuk mengetahui darah haid, darah istihadah itu. Jadi kalau darah keluar dalam masa-masa haid itu disebut dengan darah haid. Melebihi darah haid itu bukan disebut darah haid lagi, disebut dengan istihadah nanti. Seperti itu kan? Maka karena penting membahas itu waktunya, maka beliau bahas dulu waktu minimal haid. Waktu minimal haid kata beliau adalah aqallul haidi yaumun wa lailatun. Minimal haid itu keluarnya adalah sehari semalam. Maksudnya sehari semalam adalah miqdaruhuma. Kadar sehari semalam. Berapa kadar sehari semalam itu? 24 jam. Ya, jadi maksudnya bukan sehari semalam itu. Kan kalau sehari semalam itu bisa dihitung hanya kalau keluarnya ketika fajar umpamanya. Maka fajar berikutnya. Kan sulit. Bagaimana kalau keluarnya di pertengahan hari? Maka hitungnya bukan hari, tapi hitungnya adalah jam. Maksudnya qadar hari. Qadar sehari semalam itu kan 24 jam. Maka maksud dari yaumun wa lailatun ay miqdaruhuma, yaitu 24 jam. Ya, keluar darah 24 jam. Apakah darah 24 jam itu terus menerus keluar seperti darah mengalir gitu? Mati perempuan. Ada dua keadaan. Ada kalanya darah itu saja yang keluar atau dia diiringi oleh berhenti atau nakok, istilahnya nakok. Keluar, kemudian berhenti. Berhenti itu disebut dengan nakok. Kemudian keluar lagi, nakok. Keluar lagi, nakok. Seperti itu. Maka itu juga disebut dengan haid. Syaratnya adalah kalau dia keluar sendiri, maksudnya terus menerus. Kalau dia muttasil, ada kalanya dia muttasil, ada kalanya diselangi dengan nakok. Kalau dia muttasil, maksudnya apakah wajib muttasil itu terus menerus selama 24 jam keluar? Enggak. Maksudnya kata para ulama adalah termasuk di sana kalau seandainya pada masa itu tidak menetes, tapi kalau seandainya dimasukkannya kapas ke dalam kemaluannya, keluar dalam keadaan masih kotor, maka ini disebut dengan muttasil. Kalau dalam keadaan seperti itu dia cek sampai 24 jam, maka ini disebut dengan darah haid. Keluar dari sekarang. Setelah itu dia lihat gitu kan, dengan masukkan kapas masih kotor, ya kan? Maka ini disebut darah haid. Sampai 24 jam dia ceknya seperti itu, maka ini disebut dengan darah haid. Atau diselang-selangi dengan nakok. Keluar bersih sama sekali setelah itu. Keluar sejam. Bersih sama sekali. Seperti orang yang suci. Kemudian berapa jam berikutnya keluar lagi. Atau hari berikutnya keluar lagi. Dikumpulkan semuanya sampai 24 jam darah haid. Syaratnya nanti adalah mesti semuanya itu bilangan 24 jam. Hitungannya dan tidak melebihi 15 hari. Tidak melebihi 15 hari. Kayaknya suka sama ini kalau nulis ini.
Jadi yang pertama tadi mutasil syaratnya adalah ya harus keluar terus menerus, tapi syaratnya bukan seperti darah mengalir, bukan, tapi dengan apa namanya? Dengan gambaran seperti kalau dimasukkannya kapas berarti masih kotor seperti itu. Umpama sekarang yang kedua yaitu yang apa namanya? Yang diiringi dengan ini. Umpamanya hari pertama nih. Hari pertama keluar darah. Kemudian anggaplah keluar 2 jam. Kemudian di sini kosong. Hari kedua, ini hari pertama. Hari kedua keluar darah lagi 1 jam. Kemudian kosong. Kemudian hari ketiga enggak keluar umpamanya. Hari keempat keluar lagi. Nah, keluar lagi. Begitu seterusnya, ya kan? Seandainya dijumlahkan jam ini sampai 24 jam, maka itu disebut darah haid. Syaratnya jumlah jamnya 24 jam. Kalau dijumlahkan hari keluar haid itu tidak dengan hari nakok ya, hari yang keluar dari haid saja. Hari keluar haid jam pertama 2 jam ini. Ini 2 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jumlahkan semuanya sampai 24 jam. Maka disebut dengan darah haid. Dan syaratnya tidak melebihi 15 hari. Nah, 15 hari. Nah, jadi dari sampai hari 15 ini, hari 14, 13, 12, ya kan? Ini ada 2 jam, ada 4 jam, ada 7 jam. Jumlahkan semuanya sampai 24 jam. Ini darah haid juga. Ya kan? Tapi masalahnya tidak boleh melebihi dari 24 jam, 15 hari. Kalau ternyata hari ke-16 masih keluar dia, dan ada hari 1 sampai 15 ini telah melebihi 24 jam, maka hari ke-16 ini disebut dengan istihadah nanti. Ya? Nah. Bagaimana keluarnya sampai tanggal 30 keluar darah. Nah, gitu kan? Nah, itu yang akan kita bahas darah istihadah nanti. Gitu kan? Paham sampai di sini? Jadi minimal darahnya adalah 24 jam. Nah, ada kalanya keluarnya itu mutasil. Mutasil maksudnya adalah kalau seandainya dia cek dengan masukkan kapas masih becek atau masih kotor gitu kan? Atau dia disilangin dengan nako. Keluar darah. Nako ini bersih sama sekali seperti orang suci. Tidak, kalau dimasukkannya kapas bersih sama sekali. Kemudian hari berikutnya begitu juga, tapi dihitungnya jam-jam yang kena haid itu, ya kan, sampai 24 jam dalam masa 15 hari, maka itu disebut dengan darah haid. Kalau melebihi itu disebut dengan darah istihadah. Paham ya? Tidak. Umpamanya dihitungnya dalam 15 hari, ya. Hari pertama 2 jam, sejam. Atau sejam hari pertama sampai hari terakhir sejam aja. Hari 1 sejam, hari pertama sejam, hari kedua sejam, hari ketiga sejam, hari keempat sejam. Berarti kalau sampai hari 15 berapa jam? 15 jam. Apakah sampai 24 jam? Enggak. Maka yang 15 itu darah istihadah. Ternyata dalam 15 hari dia menyangka dia haid itu kan. Dan dia tidak sholat, maka wajib diqadha. Sulit jadi perempuan tuh. Wajib diqadha. Wajib diqadha tuh hari-hari itu. Dia kira dia masih haid gitu kan. Tengok-tengok ternyata dikumpulkan. Dia punya apa namanya? Punya catatan. Memang seharusnya punya catatan perempuan itu. Punya buku catatan. Dia punya catatan. Sampai hari ke-15 ternyata kurang. 23 jam umpamanya. Maka itu darah istihadah. Wajib diqadha 15 hari yang tinggal. Pokoknya batas terakhir hari ke-15 saja. Hah? Batasnya terakhir 15. Maksimal. Paham ya? Nah. Itu tadi yang kapas itu masuk ke narko enggak? Hah? Masuk yang narko. Enggak. Oh, enggak. Yang kedua yang ini kan, yang takhallul dengan nako ini. Yang mana? Yang pertama. Kapas. Nah, itu masuk ke narko apa yang ke waktu? Jadi 24 jam itu ada kalanya mutasil. Mutasil ini maksud kita bukan terus menerus mengalir, tapi maksudnya adalah kalau dicek dengan kapas masih apa namanya, masih kotor gitu kan, maka ini disebut dengan darah haid. Kalau mutasil 24 jam itu keadaan pertama. Atau keadaannya tidak mutasil, artinya dia keluar, maksudnya keluar adalah kalau dimasukkan atau tampak sama sekali keluar sama sekali ada darah, kemudian bersih sama sekali setelah itu maksudnya diiringi dengan naqo. Kalau dalam 15 hari keluarnya darah kita hitung ya kan, sampai 24 jam, maka disebut dengan darah haid. Kalau tidak sampai, maka tidak disebut dengan darah haid. Kalau seandainya tidak mengerjakan sholat dalam masa itu, wajib diqadha. Kemudian ghalib, kebiasaan darah haid itu adalah situn aw sab'un. Sebetulnya ghalib ini tidak ada pengaruhnya kepada hukum ya.
Apa hukumnya coba? Perempuan itu ghalibnya seminggu atau 2 minggu dia ghalibnya haid, atau 3 hari 4 hari, apa faedah dalam hukum? Tidak ada sebetulnya, iya kan? Wa aktsaruhu 15, tapi menyebutkan minimal dan maksimal itu pengaruh kepada hukum. Wa aktsaru, dan kebanyakan minimal haid itu adalah 15 hari yang bersambung dengan malamnya. 15 hari 15 malam maksudnya. 15 hari 15 malam-malam. Baik darah itu mutasil atau muqati'. Mutasil seperti yang kita katakan tadi, setiap dia masukkan masukkan kapas ke dalam kemaluannya, diceknya setiap saat gitu kan, masih ada kotoran, maka masih merah atau masih kotor seperti itu. Maka ini disebut dengan muttasil. Kalau muqati' seperti tadi, bersih kemudian kotor, bersih kotor dalam masa 15 hari, ya kan? Maksimal 15 hari. Kalau lebih maka itu disebut dengan darah istihadah. Darah istihadah, ya. Nanti hari berikutnya kita bahas lebih panjang, tapi kita singgung sedikit. Jadi kita katakan kalau lebih dari 15 hari maka disebut dengan darah istihadah. Keluar dari hari pertama sampai 30 keluar haid. Keluar darah. Ngeri enggak tuh? Saya ngeri semua darah. Nah, itu darah istihadah hari ke-16. Maka orang yang istihadah, apa definisi istihadah? Jadi darah yang keluar, ya kan? Melebihi kalau di sini definisinya melebihi daripada hari haid. Berarti hari ke-16 seterusnya. Maka keadaan mustahadah ada 2. Yang pertama mubtada'ah. Yang kedua mu'tadah. Mubtada'ah maksudnya adalah baru pertama kali haid. Baru pertama kali haid ya. Nah, itu kan. Mu'tadah maksudnya adalah dia pernah haid dan pernah suci sebelumnya. Walaupun sekali. Pernah haid dan pernah suci sebelumnya. Mubtada'ah ini ada 2 keadaannya. Ada yang mumayyizah. Ada yang ghair mumayyizah. Ya. Mumayyizah maksudnya adalah dia bisa membedakan. Pertama keluar darah haid, tapi dia bisa membedakan. Ya kan? Ini darah yang yang kuat, ini darah yang lemah. Ini yang hitam, ini yang merah biasa. Bisa dia membedakan. Kalau ghair mumayyizah ini tidak bisa membedakan. Sama aja dari awal keluar sama aja kayaknya gitu kan. Tidak bisa dia membedakan mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Gitu. Paham ya? Maka muqtada'ah ini ada yang mumayyizah, ada yang ghair mumayyizah. Masing-masing beda hukum nanti. Yang muqtadah ada 2 juga. Ada yang mumayyizah, ada yang ghair mumayyizah. Sama, mumayyizah ini dia pernah haid dan pernah suci, dan dia bisa membedakan ini darah yang kuat, ini darah yang lemah. Kalau ghair mumayyizah ini pernah haid, pernah suci, tapi tidak bisa membedakan yang kuat, yang lemah. Tidak bisa membedakan, ya kan? Yang ghair mumayyizah ini ada 3. Dzakiratan li'adatiha qadran wa waqtan. Ada kalanya an-nasiyah. An-nasiyah di adatiha qadran wa waqtan. Atau saya salah? Oh ya, betul. Ada kalanya an-nasiyah li adatiha qadran wa waqtan. Dan ada kalanya, di sini jelas ya. Dan ada kalanya an-nasiyah i'adatiha qadran la waqtan. Atau satu lagi yang keempat, an-nasiyah
li'adatiha waqtan la qadran. Coba perhatikan teman-teman. Jadi yang mu'tadah, yang pernah haid ini, yang pernah haid dan pernah suci ini ada dua keadaan. Ada kalanya dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, ya kan? Maka nanti cara menghukum darah haidnya, dia melebihi 15 hari itu adalah dengan cara tamyiznya nanti. Nanti kita bahas. Kalau ghairu mumayyizah, dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemahnya. Ada 2, 3, 4 keadaan. 2, 3, 4. Ada 4 keadaan. 4 keadaan. Keadaan pertama, ingat qadar dan waktunya. Ingat adatnya. Adatnya katanya biasanya saya haid itu awal bulan, tanggal 1 Mama. Dan biasanya haid saya itu 5 hari. Ingat. Tapi dia tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan kuat dan lemahnya. Darah keluar terus menerus sampai 16 hari. 17 hari sampai 20 hari. Sampai 30 hari. Paham ya? Nah, itu disebut dzakirah li'adatiha waqtan. Atau an-nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Dia tidak bisa membedakan dan lupa semuanya. Gila. Umpamanya gila. Maksudnya memang lupa sama sekali. Gitu kan, bodoh, enggak tahu sama sekali. Enggak memperhatikan sama sekali. Ya kan? Enggak tahu qadar, enggak tahu saya haji. Saya biasanya entah 5 hari, 7 hari, entah seminggu katanya. Ya kan? Mulanya tanggal 1, biasanya tanggal 2 atau 3, enggak tahu dia. Nah, ini biasanya di kitab disebut dengan mutahayyirah. Nah, ini disebut dengan al-mutahayyirah. Ada juga yang mengatakan al-muhayyirah. Kalau mutahayyirah perempuannya yang bingung. Kalau muhayyirahnya para fuqaha yang bingung menentukan hukumnya. Kayak gitu maksudnya. Mutahayyirah. Ya. Atau ada kalanya dia itu lupa, ya kan? Adatnya qadar. Artinya dia lupa qadarnya tapi waktunya ingat. Dia kita tanya, ya kan? Berapa biasanya haid? 5 hari. Tapi waktunya lupa, entah hari pertama, entah hari kedua, entah hari ketiga, entah hari keberapa, lupa katanya. Ya kan? Maka ini an-nasiyah li'adatiha qadran la waqtan. Lupa qadarnya. Ya kan? Qadarnya berapa? Tidak, salah. Waktunya ingat dia, waktu mulanya ingat dia. Waktu mulanya tanggal 1 biasanya, Ustaz. Saya tanggal 1 biasa atau tanggal 2. Tapi qadarnya lupa, entah 5, entah 7 hari, entah berapa, lupa dia. Atau kebalikannya, yang lupa itu adalah waktunya. Apa tanggal 1 atau tanggal 2, tapi ingat biasanya saya 5 hari gitu katanya. Itu kan? Masing-masing ini ada hukumnya nanti. Siap ya? Tapi jangan sekarang. Siap. Biar penasaran. Biar penasaran. Gitu kan? Nah, jadi mustahadah berarti berapa semua jumlahnya? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 7. Jadi keadaan mustahadah semuanya 7. Dan masing-masing berbeda hukum. Mustahadah semuanya 7 dan masing-masing berbeda hukum. Nah, ini mesti diperhatikan. Nanti kan? Apa maksud mustahadah? Lebih dari 15 hari keluar darahnya. Tanggal 16 keluar, 17. Dari tanggal 1 sampai 30 keluar umpamanya. Mustahadah, gimana cara membedakannya? Nah, ini masing-masing di sini hukumnya nanti. Ada kalanya dia pertama kali haid atau dia pernah haid. Kalau pertama kali haid bisa membedakan atau tidak bisa membedakan. Kalau bisa membedakan bagaimana tata cara hukumnya? Kalau tidak bisa membedakan bagaimana tata cara hukumnya? Kalau dia pernah haid, pernah suci dan bisa membedakan, maka kita hukum dengan bisa membedakan tersebut. Kalau tidak bisa membedakan, ada kalanya itu tidak bisa sama sekali. Lupa sama sekali. Qadarnya waktunya lupa sama sekali. Atau ingat dia, tapi dia tidak bisa membedakan. Atau ingat waktu saja, atau ingat qadarnya saja. Nah, gitu kan? Masing-masing ada hukumnya. Dan insya Allah kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Insya Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa